saja kami berikan rumus di dalam hidup rumah tangga. Yang pertama adalah jangan jadikan rumah tanggamu karena Allah. Hidupkan suasana rohaniyat. Mulai digunakan untuk sholat sunnah, baca Al-Quran, berzikir rumahmu. Ini pertama. Sehingga kalau pasanganmu semakin dekat kepada Allah dan dirimu juga senang dekat kepada Allah, nanti akan terbimbing secara otomatis. Jangan biasakan di rumah kita ada maksiat. Karena maksiat itu sebetulnya mengajari dia untuk bermaksiat di saat jauh dari kita. Misalnya seorang suami ngajari istrinya nonton yang enggak-enggak. Na'udzubillah, hari ini kan banyak film-film yang enggak karu-karuan. Sampai film porno, film ini. Ngajak nonton bersama dengan istrinya. Waktu suaminya pergi, istrinya nonton sendiri. Yang ngajari suaminya. Bodoh dia. Pastikan di rumah kita tidak boleh melihat yang haram. Tidak boleh terjadi itu. Harus pertama ini. Rambu-rambunya. Baru nanti kewajiban akan terjadi. Yang kedua adalah bangun cinta. Karena Allah. Kasih sayang karena Allah Subhanahu Wa Taala. Rumusnya sederhana. Rumusnya sederhana. Jadilah engkau budak untuk istrimu. Wahai istri, jadilah engkau budak untuk suamimu. Kata Sayyidina Ali. Maksudnya semuanya siap mengabdi kepada pasangan. Jangan memperbudak. Selesai. Jangan memperbudak pasangan. Hati-hati. Ini rumus. Kemudian rumus selanjutnya. Tapi rumus selanjutnya ini akan jadi pertanyaan buat Anda tadi. Lakukan kewajibanmu, jangan banyak menuntut. Nah ini Anda kata, kewajiban saya apa kan itu ya. Lakukan kewajibanmu, jangan banyak menuntut. Baik, mulailah dari jangan menuntut dulu. Maka kita akan ketemu nanti. Nah, melakukan kewajiban. Sehingga ini yang perlu kita tata dan rumus yang pertama, kedua tadi, dan seterusnya itu. Kalau memang itu tidak dipahami, percuma orang mengetahui kewajiban. Adapun nanti kewajiban-kewajibannya itu adalah seperti memberi nafkah. Itu secara otomatis nanti. Memberi nafkah. Karena dia sudah ngerti syariat, dia akan dosa nyari nafkah. Memberikan kasih sayang, mengayomi, melindungi, dan seterusnya. Nah, kemudian setelah itu, kalau ini rumus yang ketiga ini, jangan banyak menuntut ini. Sehingga lihat dalam hidup ini hampir tidak tampak yang namanya kewajiban yang harus dituntut. Coba ini. Buya tidak ingin bahwasanya rumah tangga itu hanya beda-beda. Itu tugasmu, ini tugasku. Ini tugasmu, ini tugasku. Nah, ini repot. Saya tanya, Buya, rumah tangga itu tugas siapa sih? Dapur itu? Nyapu tugas. Nah, ini ribet ini. Hidup ini kan tidak seperti itu. Hidup itu tidak perlu hitung-hitungan. Alangkah bahagianya seorang suami yang punya tugas diselesaikan oleh sang istri. Alangkah indahnya seorang istri punya tugas dibantu oleh sang suami. Sehingga sampai tidak tahu ini tugas siapa ini. Tugas kita bersama. Seorang ibu bertanya, Buya, siapa sih punya tugas ngerawat anak? Saya punya suami nggak pernah ngerawat anak saya. Kalau pulang tuh seolah-olah ini yang tugasnya hanya tugas saya saja. Sehingga suami saya nggak mau tahu tentang anak saya. Saya tanya, itu anaknya siapa, Bu? Anak saya. Ya sudah, anaknya ibu kok pusing, Bu. Diam juga dia. Ngurus-ngurusi anaknya kok bingung. Jadi hidup Anda jangan seperti itu. Jangan pilah-pilahan. Anggap saja subhanallah. Tahun ini di rumah, istri lagi tidak enak badan, nyapu, Anda nyapu. Nabi yakummu manzilahu. Nabi menyuci. Jangan bertanya ini tugas siapa? Tugas bersama. Nah, makna kewajiban apa yang harus saya lakukan itu akan disebutkan dalam pembahasan fikih di dalam keadaan konflik. Konflik misalnya Pak, suaminya pelit. Maka baru nanti tuntut ke mahkamah nafkah. Kan begitu? Kalau suasana indah, Masya Allah suami istri, Masya Allah istri berebut bang, saya mau beli ini bang, ini, suaminya juga begitu, Masya Allah indah, hidup indah, nggak pakai tuntut-tuntutan. Maka baru nanti, kalau dalam keadaan problem, kita baru bicara, kewajibanku mana, kewajibanmu mana, kewajibanku mana, kewajibanmu mana. Nah ini, namanya saling menuntut. Kapan tuntutan itu berlaku? Di saat sudah tidak stabil lagi. Seorang suami perlu juga mengerjakan kerjaan istri di rumah kita. Wong membantu orang lain saja bisa, membantu istri masa nggak bisa? Kadang-kadang kok nggak masuk. Ini kan tugas istri. Nah memang istri siapa? Istriku. Terus, nolong orang saja mau, masa nolong istri nggak bisa? Iya sih, makanya mikir gitu loh. Orang hidupnya nggak pakai mikir, nolong istri susah. Istri nolong suami nggak bisa. Terus siapa? Hidup kan harus tolong menolong. Ta'awanu. Indah. Makanya dalam hal ini kami tidak pernah mencoba menekankan ini kewajibanmu.
Nanti kalau saya ngomong, kewajiban suami begini, istri ngomong, bang, tuh denger tuh. Dengar tuh, gara-gara Bu Yahya merinci 1, 2, 3, 4 kewajiban suami kepada istrinya. Istrinya ketawa, ya sudah, sekarang saya nggak mau ngerjain karena katanya kewajibanmu. Nggak gitu hidup. Atau sebaliknya, kewajiban istri begini-begini, suami nggak mau, loh hidup kayak apa begitu? Ada manajemen rumah tangga. Ya presidennya kamu sebagai seorang laki-laki. Tapi menterimu kan istrimu, kerja sama dong. Masa presiden menteri musuhan? Enggak dong, bagi-bagi kerja seperti itu. Itulah yang perlu kami sampaikan. Keindahan itu perlu dibangun. Sehingga di saat seorang suami bisa mengerjakan kerjaannya seorang istri, yang ada adalah kebanggaan. Kenapa? Aku telah mengerjakan pekerjaan orang yang sangat aku cintai. Bangga, sayang, sudah selesai. Suami senang karena dia mengerjakan kerjaan istri yang dicintainya. Sang istri senang dikerjakan oleh sang suami. Terima kasih. Balas suaminya, istrinya begitu. Ali, indah. Hidup tuh kayak gitu. Jangan tuntut-tuntutan. Istri nuntut begini, nuntut begitu. Semuanya nuntut. Bang, kenapa abang rambutnya kok keriting? Akhirnya suaminya ngomong, kenapa hidungmu begitu? Kan enak tuntut-tuntutan. Hidup kok tuntut-tuntutan. Gak begitu caranya.